kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan pada praktikum efek Zeeman. Yang pertama itu ada tenabel DC akan memberikan arus untuk medan magnetnya nanti. Yang kedua ada kumparan medan magnet dengan lampu merkuri yang berada di dalam kumparan. Ini sebagai hal yang akan kita ukur di dalam praktikum kali ini. Yang ketiga ada polarizer. Polarizer ini untuk mempolarisasikan cahaya dari lampu merkuri agar bisa ditangkap oleh kamera. Yang keempat ini ada lensa. Lensa ini berfungsi untuk supaya memperlihatkan pandangan dari kamera untuk melihat lampu merkuri yang ada pada kumparan. Lalu ada kamera. Kamera ini berfungsi untuk menangkap gelombang efek Zeeman atau cahaya yang tampak pada lensa dan polarizer yang nanti akan disalurkan ke Pascal Capstone guna untuk memvisualisasikannya. Dan yang keenam itu ada Pascal Capstone efek Zeeman. Itu sebagai software yang nanti akan digunakan untuk visualisasi hasil dari pengukuran. Dan ada juga di sini ada teslameter untuk mengukur medan magnet yang ada dalam kumparan. Baiklah, untuk bagian persiapan sebelum melakukan praktikum, yang pertama itu kita akan mengatur lintasan kamera, lensa, dan polarizer. Kamera, lensa, dan polarizer itu berada pada lintasan sejajar sehingga memungkinkan cahaya pada lampu merkuri yang berada pada kumparan medan magnet itu dapat terlihat dari lensa atau polarizer. Nah, ini berfungsi untuk agar nanti kamera dapat membaca atau memvisualisasikan tangkapan cahaya yang berada pada kumparan. Ini akan divisualisasikan di Pascal Capstone nantinya. Dan kita juga langsung saja membuka prosedur kedua pada Pascal Capstone untuk melakukan prosedur selanjutnya, pengambilan data. Oke, untuk percobaan pertama yaitu pada saat D-nya sama dengan 0. Sebelum kita mengambil data, pastikan dulu ketiga komponen ini sudah sejajar, yaitu kamera, polarizer, dan lensanya. Selanjutnya sambil direkod nanti kita langsung naikkan tegangan dari power supply-nya dari 0 sampai 5 ampere. Dan memastikan sudut dari polarizer itu 90 derajat. Oke, sambil kita record sampai tegangannya ke 5 ampere. Secepat mungkin ya. Stop. Lalu langsung turunkan tegangannya ke 0 lagi. Baik, untuk tabel 1 kita mencari nilai dari K1, K2, K3, dan K4. Di sini kita mengambil ikon dari kursor, kemudian ikon penggaris, kemudian tekan radius tool untuk mencari R dari K1, K2, dan K3, K4. Di sini kita mencari untuk K1. Nah, kemudian untuk K1 R-nya sama dengan 0,43. Kemudian untuk seterusnya dengan K2 kedua R-nya sama dengan 0,58. Kemudian untuk K3 R-nya sama dengan 0,72. Kemudian selanjutnya untuk K4 K4 di sini R-nya sama dengan 0,8. Setelah itu nilai ini dimasukkan ke dalam radius M. Kemudian ubah dari data K1 tadi, K2, K3, dan K4. Untuk K4 sama dengan 0,8. Kemudian selanjutnya begitu. Oke, untuk percobaan kedua selanjutnya kita melepaskan polarizer
ini dari posisinya. Kita kendorkan dulu. Udah itu batang ada loh dikeluarkan sama Ipan. Coba lihat. Hati-hati. Oke, selanjutnya pada percobaan kedua ini setelah kita melepaskan polarizer, selanjutnya kita melakukan hal sama dengan prosedur pertama dengan melakukan record sambil menaikkan power supply-nya ke 5 ampere. Kita mulai 3, 2, 1. Selanjutnya menekan stop, lalu menurunkan tegangannya kembali ke 0 ampere. Baik, untuk pengambilan data dari tabel 2 pada kondisi pertama kita ambil dari tengah. Kita tekan ikon penggaris lagi, kemudian klik radius tool, kemudian ambil untuk R sama dengan R minus. R minus ini berada di dalam garis pada K1. Kemudian didapatkan, kemudian untuk R plus berada di luar dari K1. Kemudian pada kondisi yang kedua kita ambil dari sini, sama seperti pengambilan dari kondisi 1, kita ngambil R min dari dalam pada K1. Kemudian untuk K plus sama seperti pada K1 tadi, ambil dari luar lingkaran dari K1. Kemudian untuk kondisi terakhir yaitu kondisi ketiga, sama halnya seperti pada pengambilan data kondisi sebelumnya. Untuk R plus berada di luar, kemudian untuk R min berada di dalam. Kemudian dapat hasil R sama dengan 0,37. Terima kasih. Baik, untuk tabel 3 sama halnya pada tabel 2. Namun di sini kita menggunakan K2. Kemudian untuk kondisi awal kita ngambil dari sekitar tengah dari sini. Nah, kita ambil dari luar dari K2. Kemudian mendapatkan nilai R. Kemudian untuk K plus kita ambil dari luar lingkar dari K2. Kemudian untuk sama halnya pada kondisi 2, kita ngambil dari R plus dari luar K2. Kemudian untuk R min dari dalam lingkar K2. Kemudian untuk kondisi terakhir seperti hal sebelumnya, R min di dalam lingkar dari K2. Kemudian untuk R plus di luar lingkar dari K2. Kemudian mendapatkan hasil sama dengan 0,61. Terima kasih. Untuk mengukur nilai supply-nya, kita mengubah nilai power supply-nya menjadi 5 ampere. Ini lagi, sinnya 19,4. Sinnya 19,4. Dan memasukkan Tesla ke elektromagnetik dan mendapatkan nilai 940.